Yang terhormat Bapak Ibu dosen, kami dari Merge kelompok 5 dan 8 akan mempresentasikan mengenai komparasi resiko negara antara Cina dan India pada tahun 2023, yaitu analisis bagi perusahaan Apple. Nah, ini anggota kelompok kami. Di bab 1 terdapat pendahuluan, yaitu latar belakang. Nah, Apple Inc. ini merupakan perusahaan teknologi global asal Amerika Serikat yang memanfaatkan pasar internasionalnya untuk memperkuat dominasinya di negara Cina dan India. Namun, karena perbedaan kondisi politik, sosial, dan ekonominya dari kedua negara tersebut, menciptakan resiko yang cukup signifikan, yaitu mempengaruhi operasional dan strategi bisnis perusahaannya pada tahun 2023. Nah, Cina ini menghadapi peningkatan nasionalisme yang membuat konsumennya lebih memilih pada produk lokal, yaitu seperti Huawei. Sementara ketegangan geopolitiknya dengan Amerika Serikat memperburuk persepsinya terhadap produk asing. Nah, di sisi lain, India ini menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi serta birokrasinya yang lamban. Meskipun secara umum lebih mendukung investasi asing dibandingkan dengan Cina. Tapi dari aspek keuangannya, Cina mempertahankan suku bunga rendah sekitar 3,1%. Namun mengalami deflasi sekitar minus 0,3% pada Juli 2023. Menunjukkan lemahnya permintaan domestik di India dengan repo rate sebesar 6,5% yang berhasil menurunkan tingkat inflasinya dari 7,54% menjadi 4,91%. Nah, kedua negara tersebut juga memiliki indeks keterbukaan investasi rendah di 2,18% yang jauh di bawah rata-rata global, yaitu 6,3%. Nah, kondisi ini menciptakan tantangan yang berbeda bagi Apple dalam menjaga keberlanjutan bisnisnya dari kedua wilayah tersebut. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Nah, di sini kami membuat 3 identifikasi masalah. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur di India. India itu menghadapi tantangan infrastruktur teknologi yang kurang optimal, yang belum optimal. Nah, hal ini dapat menghambat operasionalnya Apple, termasuk dengan distribusi produknya, layanan penjualan, dan pengembangan teknologi lokal yang dibutuhkan untuk mendukung bisnisnya. Lalu yang kedua, birokrasi dan kebijakan yang lamban. Di India, meskipun lebih mendukung investasi asing dibandingkan dengan Cina, hambatan berupa birokrasi yang lamban itu tetap menjadi tantangan yang dapat memperlambat pelaksanaan strategi bagi bisnisnya Apple. Lalu yang terakhir ini fluktuasi inflasi dan biaya pinjaman di India. Meskipun di India berhasil menurunkan inflasinya, repo rate yang relatif tinggi di 6,5% dan dapat meningkatkan biaya pinjamannya, sehingga mempengaruhi kemampuan Apple untuk membiayai ekspansi dan operasionalnya di negara tersebut. Lalu pembatasan masalahnya kita ada 3, yaitu yang pertama cakupan waktunya. Kami hanya menganalisis data dan kondisinya pada tahun 2023. Lalu yang kedua, keterbatasan data, karena kita hanya menggunakan sumber publik. Lalu yang terakhir yaitu fokus objek penelitiannya pada perusahaan Apple. Kelompok kami merumuskan satu rumusan masalah, yaitu apakah terdapat perbedaan antara resiko negara China dan negara Indonesia pada tahun 2023 yang dapat mempengaruhi operasional dan strategi bisnis Apple. Yang kedua, itu ada tujuan dan manfaat tulisan. Yang pertama, tujuan ini untuk menganalisis dan memahami perbedaan antara resiko di negara China dan di India, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi kedua negara tersebut pada tahun 2023. Yang manfaatnya itu sendiri memberikan wawasan bagi investor dalam perusahaan multinasional dalam mengambil keputusan investasi di China dan di India. Yang kedua, menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti tertarik dalam studi ekonomi dan hubungan internasional. Yang ketiga, membantu pemerintah membuat kebijakan dan merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan daya tarik
investasi di kedua negara asing tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk bab yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Jadi pertama-tama di sini kami akan membahas definisi dari country risk analysis. Jadi menurut Jeff Madura tahun 2021, country risk analysis ini merupakan proses menilai resiko-risiko yang berkaitan dengan proses operasi atau berinvestasi di suatu negara tertentu. Nah, risiko ini dapat mencakup dari risiko politik, sosial, ataupun risiko keuangan atau finansial yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis atau proses investasi di negara tertentu. Kemudian komponen utama dalam country risk analysis itu ada dua, political risk dan financial risk. Jadi kalau political risk ini yang berbau komponen-komponen yang berbau dengan politik. Itu ada 7 komponen. Yang pertama, attitude of consumer in the host country. Ini terkait perilaku konsumen di negara tertentu. Apakah cenderung menyukai produk lokal ataupun menyukai produk luar negeri atau produk impor. Hal itu akan berpengaruh pada bisnis yang akan dilakukan oleh MNC tersebut. Kemudian action of the host government. Ini artinya tindakan apa atau tindakan hukum apa yang mungkin dilakukan oleh negara host country-nya terkait dengan proses atau aktivitas bisnis yang akan dijalankan oleh MNC. Ketiga itu blockage of fund transfer. Yang keempat itu currency inconvertibility. Yang kelima itu perang. Yang keenam itu birokrasi yang tidak efisien, dan yang terakhir itu ada korupsi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam aspek atau risiko keuangan. Itu ada 5. Yang pertama, suku bunga, nilai tukar, dan inflasi. Ini suku bunga, nilai tukar, dan inflasi ini, ketiga hal ini merupakan komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Dan yang keempat itu ada economic growth, dan yang terakhir industry growth. Nah, untuk mengukur risiko negara ini juga ada penilaian secara makro dan penilaian secara mikro. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tabel klasifikasi risiko politik dan keuangan berdasarkan risiko secara makro maupun risiko secara mikro. Nah, di sini ada komponen political risk dan komponen financial risk. Nah, di sini komponen yang political itu ada attitude of consumer, capital control, dan bureaucracy. Nah, ini ketiga hal ini termasuk dalam macro risk, dan di financial ini ada interest rate, inflation levels, exchange rate, industry competition, dan industry growth. Nah, yang mikro itu yang termasuk ke dalam mikro itu adalah industry competition dan industry growth. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke teknik untuk menilai resiko negara. Di sini kami menggunakan teknik risk rating, di mana metode yang digunakan ini banyak digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menilai resiko negara berdasarkan faktor politik maupun faktor keuangan. Kemudian setiap faktor, baik itu faktor politik maupun keuangan, akan diberi nilai dari 1 sampai 10 ataupun 1 sampai 5, dan kemudian diberikan bobot. Nah, bobot tersebut mencerminkan seberapa penting faktor tersebut. Kemudian, rating resiko politik dan keuangan ini dihitung dengan mengkalikan nilai faktor dengan nilai bobotnya, lalu dijumlahkan. Setelah itu, bobot antara resiko politik dan keuangan digabungkan untuk menentukan rating resiko negara secara keseluruhan. Dengan bobot yang disesuaikan tergantung pada tujuan dari proyek atau bisnis yang akan dilakukan. Kemudian rumus untuk menghitung skor, yaitu nilai atau rating tadi yang dari 1 sampai 10 ataupun 1 sampai 5 itu dikali dengan bobot akan menghasilkan nilai skor. Selanjutnya kita masuk ke rumus total skor resiko negara. Nah, hasil perhitungan skor dari masing-masing faktor resiko kemudian dijumlah dan menghasilkan nilai total skor keseluruhan dari risiko suatu negara. Nah, hal ini yang akan dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan ke depannya. Apakah akan tetap dilakukan
apakah akan tetap dilakukan investasi atau tetap akan melakukan operasi di negara tersebut atau tidak. Baik, saya akan menjelaskan tentang solusi teoritis. Nah, dari kelompok kami membahas solusi teoritisnya sendiri, membahas tentang perbedaan risiko di dalam negara China dan juga di negara India pada tahun 2023. Nah, pastinya di dalam risiko itu pastinya timbul berbagai banyak masalah, terutama di dalam sektor bisnisnya sendiri. Nah, di sini kita membahas tentang iPhone. Nah, karena adanya risiko di dalam masalah di dalam India dan juga China, nah ini menimbulkan di dalam segi operasionalnya dan juga strategi bisnisnya. Nah, ini disebabkan oleh karena faktor finansial dan juga dari faktor ekonominya sendiri di negara tersebut. Nah, maka dari itu diperlukannya analisis agar kita mengetahui strategi apa untuk digunakan untuk ke depannya untuk perusahaan. Nah, analisis ini bisa digunakan dalam sistem penilaian peringkat atau bobot. Nah, dari peringkat dan bobot ini juga mengkaitkan di dalam faktor-faktor dalam identifikasi dalam data agar kita bisa mengetahui apakah data tersebut relevan gitu, apa yang kita gunakan juga. Nah, selanjutnya kita bisa melanjutkan dengan cara bobot. Nah, tadi saya sudah bilang bobot atau belum. Nah, bobot. Nah, di sini bobot itu bisa dari bobot 1 sampai 5. Nah, di sini menunjukkan bahwa bobot 1 ini minim risikonya, sedangkan bobot 5 ini sangat beresiko. Nah, di situ kita bisa melihat kan apakah di dalam bisnis tersebut apakah bobotnya itu tinggi atau tidak. Nah, maka dari itu kita bisa menentukan nanti strategi ke depannya itu bagaimana, dan juga kita sudah mencari tahu datanya apakah relevan juga. Nah, itu kita bisa tahu strategi ke depannya yang terbaik untuk perusahaan dari iPhone dari negara China dan juga India itu ke depannya bagaimana untuk menangani risiko di negara tersebut. Masuk ke pembahasan bab 3. Jadi saya akan masuk ke tabel perhitungan risiko negara. Nah, ini merupakan tabel perhitungan risiko negara dari negara Cina. Jadi, ini ada tabel, dan untuk menganalisis suatu keuangan negara, kita harus memperhatikan dua faktor, yaitu faktor finansial dan faktor politik. Nah, di faktor politik ini terdiri dari 3, bisa dilihat sendiri. Lalu yang ini faktor finansialnya, ini juga ada komponen-komponennya. Lalu untuk kolom rating ini kita tentukan sendiri, tapi berdasarkan data yang kita dapat. Sedangkan untuk kolom bobotnya, ini kita mengikuti dari buku Jeff Madura. Lalu untuk faktor tertimbang ini merupakan hasil perkalian dari rating dikalikan dengan bobot. Nah, setiap faktornya ini dari faktor politik dan faktor finansialnya ini dijumlah, lalu ketemu hasilnya. Dan untuk kedua hasil faktor ini, yang faktor politiknya dikali 40%, lalu ditambahkan dengan faktor finansialnya yang dikali 60%. Nah, untuk negara Cina ini sendiri ketemu hasilnya di 3,18. Dan selanjutnya, ini merupakan tabel perhitungan di negara India. Caranya masih sama. Dan ini hasil akhirnya itu ketemu di 2,78. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin B tentang tabel analisis faktor resiko negara Cina dan juga India. Nah, untuk yang pertama-tama kami menyajikan hasil analisis ini dengan tabel seperti yang Bapak Ibu lihat di PPT, bahwa untuk yang pertama kami akan mulai menganalisis dari faktor yang pertama, yaitu political factors, dan dilanjut dengan financial factors. Kita akan mulai untuk yang faktor yang pertama, yaitu mengenai political factor sendiri. Nah, untuk political factor sendiri itu aspek yang pertama adalah attitude of consumers, jadi sikap konsumen. Sikap konsumen terhadap produk Apple ini di masing-masing negara ini. Di negara Cina, nasionalismenya, sikap konsumennya mereka itu sangat tinggi, jadi preferensi terhadap produk lokal itu masih sangat tinggi, sehingga kami menyimpulkan dan memberikan rating sebesar 3. Jadi dari skala 1 sampai 5 kami memberikan rating sebesar 3 untuk menunjukkan resikonya itu sedang. Lalu untuk di India sendiri, sikap konsumennya itu positif terhadap merek
merek asing gitu terhadap produk Apple sendiri. Jadi kami juga memberikan skor risiko yang sama, yaitu sebesar 3. Lalu untuk aspek yang kedua mengenai capital controls. Nah, capital control sendiri ini adalah yang di Cina itu kontrol modalnya tuh sangat ketat sehingga risikonya tuh sangat tinggi. Nah, kami memberikan skor sebesar 4. Lalu untuk di India sendiri kebijakannya tuh lebih fleksibel. Jadi kami memberikan skor risiko sebesar 2 untuk menunjukkan risikonya rendah. Lalu untuk yang berikutnya adalah birokrasi. Jadi untuk birokrasi di Cina ini, birokrasinya itu lebih kompleks. Jadi kami memberikan resiko sebesar 4 untuk menunjukkan resikonya itu sangat tinggi. Lalu untuk di India, kami juga sama memberikan skor sebesar 4 karena masalah birokrasinya itu juga tetap ada gitu. Jadi kami menyimpulkan bahwa kami memberikan skor yang sama antara Cina dan India sebesar 4 untuk di birokrasi. Lalu untuk di faktor yang kedua yaitu mengenai faktor financial factors. Jadi untuk yang pertama adalah interest rate-nya. Interest rate-nya di Cina itu pada tahun 2023 suku bunganya tergolong rendah karena pada saat itu suku bunga rendahnya di Cina pada tahun 2003 itu adalah 3,1% sampai 3,6%. Sehingga kami memberikan skor sebesar 2 untuk menunjukkan resikonya cukup rendah. Lalu di India sendiri pada tahun 2023 repo rate-nya itu sangat tinggi sebesar 6,5%, sehingga kami menyimpulkan bahwa kami memberikan risiko sedang yaitu sebesar 3. Lalu untuk inflation levels-nya di Cina sendiri pada tahun 2023 inflasinya sangat terkendali sehingga resikonya skor risiko yang kami berikan adalah sebesar 2 untuk menunjukkan resikonya rendah. Lalu untuk India sendiri pada tahun 2023 inflasinya sempat naik di awal tahun sampai pertengahan, tetapi di akhir tahun mereka inflasinya terkendali jadi turun, sehingga kami memberikan skor sebesar 3 untuk menunjukkan resikonya sedang. Lalu untuk yang selanjutnya adalah exchange rate-nya. Untuk exchange rate-nya sendiri di Cina fluktuasinya moderat terhadap mata uangnya mereka. Jadi kami memberikan skor risiko sebesar 3 untuk menunjukkan risiko sedang. Lalu di India sendiri fluktuasinya saat itu tahun 2023 cukup tinggi terhadap rupiah. Jadi kami memberikan skor risiko sebesar 4 untuk menunjukkan risikonya tinggi. Lalu yang selanjutnya adalah industri competition. Jadi industri competitionnya di Cina ini adalah persaingannya ketat juga terhadap merek lokal. Jadi persaingannya produk Apple ini dengan merek lokal di Cina itu juga sangat ketat, sehingga kami menyimpulkan dan memberikan skor sebesar 4 untuk menunjukkan bahwa risikonya cukup tinggi. Nah, sedangkan di India sendiri dominasi pasarnya itu dominasi pasar premium. Jadi kami memberikan skor resiko sebesar 3 untuk menunjukkan resiko sedang. Lalu untuk yang terakhir adalah mengenai industri growth. Nah, untuk industri growth-nya sendiri di Cina itu pertumbuhan teknologinya moderat, sehingga kami memberikan skor resiko sebesar 3 untuk menunjukkan resiko sedang. Lalu di India sendiri pertumbuhannya itu sangat cepat, sehingga kami lebih memberikan skor resiko yang lebih rendah daripada di Cina, yaitu sebesar 2 untuk India. Lalu yang selanjutnya kita akan beralih ke poin C mengenai hasil komparasi risiko negara. Jadi berdasarkan perhitungan total risiko untuk Cina dan India, didapati bahwa skor resiko untuk Cina adalah sebesar 3,18 dan juga untuk India adalah 2,78. Nah, hal ini menunjukkan bahwa India itu lebih menawarkan resiko yang lebih rendah daripada Cina, sehingga meskipun di India memiliki beberapa tantangan terkait birokrasi dan juga fluktuasi nilai tukar, tetapi dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendukung investasi asing, maka hal ini justru lebih memberikan keuntungan yang lebih besar bagi Apple daripada di Cina. Nah, lalu kita akan beralih ke poin yang D, yaitu mengenai pertimbangan strategis Apple. Jadi, keputusan Apple untuk meningkatkan produksi di India ini didorong oleh potensi pertumbuhan pasar yang besar. Nah, dengan kelas menengah yang berkembang pesat juga. Nah, laporan terbaru mengatakan bahwa India dapat mencapai 50% dari produksi global iPhone di tahun 2027 nanti, yang menegaskan kepercayaan tinggi Apple terhadap India sebagai basis manufaktur strategis dan pasar pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, Apple harus melanjutkan dan memperluas operasionalnya di India, mengingat skor resiko perbandingan antara India dan Cina itu lebih rendah daripada Cina. Jadi, potensi besar untuk mengurangi juga ketergantungan produk Apple ini di Cina. Gitu.
Jadi konklusi dari kelompok kami, keputusan Apple untuk berinvestasi lebih banyak di India adalah langkah yang tepat. Karena berdasarkan hitungan komparasi yang telah kami hitung, India itu memiliki resiko yang lebih rendah yaitu 2,78 dibandingkan dengan Cina yang memiliki resiko yang lebih tinggi yaitu 3,18. Walaupun di India ada tantangan terkait kompetisi industri dan fluktuasi nilai tukar, tapi India juga menawarkan keuntungan besar dalam hal pertumbuhan pasar, insentif pemerintah, dan risiko yang lebih rendah dibandingkan Cina. Dengan target produksi yang ambisius pada 2027, India itu berpotensi menjadi basis manufaktur utama bagi Apple yang dapat memperkuat posisi Apple di pasar Asia. Jadi selanjutnya itu yaitu rekomendasi. Jadi rekomendasi dari kelompok kita adalah keputusan yang diambil Apple itu sudah tepat untuk memilih India dan dapat melanjutkan rencana untuk memindahkan produksi Apple pada tahun 2027 itu langsung ke India. Karena berdasarkan perhitungan total resiko, India itu lebih rendah sebesar 2,78 dibandingkan dengan Cina itu lebih tinggi yaitu sebesar 3,18. Nah, India itu juga memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar dalam produksi dan pasar konsumen. Terus rekomendasi dari kita juga, Apple itu sebaiknya memperkuat strategi diversifikasi produksinya dengan memperluas pabriknya di India. Terus juga memanfaatkan insentif dari pemerintah. Nah, itu dengan meningkatkan kapasitas produksi dan memperbaiki infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan pasar. Juga dapat mendukung perkembangan teknologi di India. Nah, itu tuh berguna untuk pertumbuhan pasar yang lebih baik. Terus Apple juga itu lebih baik melakukan riset dulu pada pasar India agar mereka itu dapat mengerti dan memahami kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat India. Jadi nantinya banyak masyarakat India itu yang akan membeli produk Apple. Sekian dari kelompok kita, terima kasih.